Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iksada TV. Perkenalkan, nama saya Bayu Akbar Khayudin. Saya dosen keperawatan gawat darurat dan kritis di Istek Iksada Bojonegoro di Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Oke, kali ini saya akan membedah buku yang berjudul Pertolongan Pertama Kondisi Kegawat Daruratan di Pre-Hospital, di mana buku ini dibuat oleh saya dan tim, yaitu Bu Vela dan Mas Devri, tim kegawat daruratan di Istek Iksada Bojonegoro. Nah, untuk lebih lengkapnya simak video berikut ini. Baik, identitas buku yang akan saya bedah adalah berjudul tentang pertolongan pertama kondisi kegawat daruratan pre-hospital. Jadi buku ini menyesuaikan apa yang terjadi pada masyarakat pada saat ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi kegawatan di luar rumah sakit atau di hospital. Penulis saya dan tim dengan halaman 77 halaman cetakan pada bulan Mei 2022 dengan penerbitnya adalah Wikipedia. Ke daftar isi, jadi di dalam buku ini kita nanti akan belajar atau kita akan membahas tentang konsep pertolongan pertama, yang kedua terkait penanganan kasus, ada banyak sekali penanganan kasus di sini yang akan kita bahas pada kali ini, dan yang terakhir adalah terkait standar operasional prosedur pada tindakan-tindakan yang dilakukan pada saat pertolongan pertama pre-hospital. Menuju ke bagian pertama atau bagian 1. Jadi pertolongan pertama ini adalah pemberian pertolongan segera kepada korban kecelakaan atau cedera yang memerlukan pertolongan medis dasar sebelum mendapatkan pertolongan dari petugas medis. Jadi pertolongan pertama itu dilakukan oleh masyarakat atau orang yang di sekitar korban kecelakaan, dan pembahasan kita adalah korban kecelakaan, itu harus dilakukan pertama kali oleh masyarakat. Apa yang harus dilakukan supaya mengurangi atau meminimalisir cedera dari korban sebelum petugas medis atau ambulan datang, itu yang sebetulnya pertolongan pertama. Dengan buku ini harapan penulis adalah masyarakat bisa menolong korban kecelakaan pada saat di luar rumah sakit. Itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tujuan pertolongan pertama adalah 1. Menyelamatkan jiwa agar terhindar dari maut. Jadi pertolongan pertama itu dilakukan supaya tidak ada kematian atau menyelamatkan jiwa dari kematian. Yang kedua adalah mencegah cacat atau menghindarkan dari kecacatan. Dari pertolongan pertama yang kita lakukan kepada korban, itu harapan atau tujuannya adalah untuk mencegah kecacatan pada korban ataupun menghindarkan kecacatan pada korban. Dalam konteks di sini adalah kecelakaan. Yang ketiga adalah memberikan kenyamanan pada korban serta mengurangi nyeri dan kecemasan. Dengan kita melakukan pertolongan itu dapat memberikan kenyamanan pada korban, mengurangi nyeri dan kecemasan. Bagian kedua terkait penanganan kasus. Jadi di sini ada beberapa penanganan kasus yang akan kita bahas. Yang pertama tadi adalah tersedak, yang kedua adalah patah tulang, yang ketiga ada cedera atau kesleo, yang keempat ada gigitan anjing dan sengatan kalajengking, yang kelima adalah gigitan ular berbisa, perdarahan, melepas helm korban kecelakaan lalu lintas, serta luka bakar pada derajat pertama atau 1. Bagian ketiga adalah terkait SOP. Jadi di buku ini juga ditampilkan standar operasional prosedur pada penanganan beberapa kejadian. Yang pertama adalah SOP RJP sesuai dengan pedoman kita 2020, helmet removal, pertolongan pada korban tersedak serta luka bakar derajat 1.
Baik, kita bahas pertama juga terkait penanganan. Yang pertama adalah tersedak. Tersedak merupakan kondisi tersumbatnya saluran pernafasan oleh benda asing yang berupa makanan, mainan, dan lain-lain. Semua orang bisa tersedak, tidak mengenal usia, bahkan bayi yang baru lahir pun ataupun bayi balita itu juga dapat tersedak karena benda asing ataupun yang lainnya. Jika yang tersedak adalah dewasa, itu bisa memakai teknik yang namanya Heimlich maneuver dan chest thrust. Kedua ini di dalam buku ini dijelaskan juga cara-cara atau prosedur penanganannya yang berbeda. Kalau dalam buku dijelaskan bahwa Heimlich maneuver itu dilakukan ketika ada orang dewasa tersedak dengan kondisi tubuh yang normal atau tidak obesitas maupun mengalami hamil atau kehamilan. Jadi pelaksanaannya adalah dengan mengepalkan tangan di depan di atas perut dan nanti menghentakkan ke dalam serta melepaskan ke atas. Itu dilakukan sampai benda asing keluar ataupun pasien tidak sadar atau mengalami tidak sadar diri, itu baru dihentikan. Yang kedua, chest thrust itu dilakukan pada pasien-pasien dengan obesitas maupun kelebihan berat badan serta pasien atau korban dengan posisi korban hamil. Jadi dilakukan tangan kita berada di tengah dada atau pas di sternum dan kita hentakkan hanya ke dalam, tidak usah dilakukan hentakan ke atas. Itu namanya chest thrust. Jika bayi yang tersedak, yang kita lakukan ya dengan menggunakan teknik back blow. Teknik back blow ini dilakukan untuk mengeluarkan benda asing pada bayi, yaitu dengan cara membaringkan bayi dan kita menepuk bahu bayi kurang lebih 5 kali dan dibalik lagi dengan melakukan kompresi dada 5 kali sampai benda asing itu keluar. Ketika tidak keluar, biasanya terlihat di dalam mulut dan itu memerlukan bantuan untuk swab. Jadi dengan tangan kita ambil benda asing itu. Itu penanganan tersedak menurut buku ini. Yang kedua adalah patah tulang. Nah, patah tulang ini bisa terjadi karena olahraga, kecelakaan, kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian dan masih banyak penyebab lainnya. Nah, untuk patah tulang itu juga tempat atau posisi tulang yang mengalami patah tulang sangat banyak sekali. Di mana ada tulang, di situ resiko mengalami patah tulang jika terjadi kecelakaan atau adanya kendaraan jatuh dari ketinggian ataupun yang lainnya. Kalau dalam buku ini yang kita masukkan adalah terkait patah tulang clavicula, patah tulang radius ulna, humerus, tibia fibula dan femur. Nah ini jadi beda-beda caranya. Kita memerlukan alat namanya bidai atau spark atau kayu yang ataupun apapun yang keras dan itu lurus. Yang kedua adalah tali atau balut ya. Atau biasanya kalau kita dari kesehatan memakai yang disebut mitela ataupun tali yang lain yang penting bisa digunakan untuk mengimobilisasi dari kondisi patah tulang korban. Misalkan di jalan ada kecelakaan terus terjatuh, kita lihat tanda-tanda fraktur atau patah tulang yaitu perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk itu sudah pasti terjadi patah tulang. Dari patah tulang itu kita tidak membawa apa-apa dan kita harus mencari bahan yang hampir sama dengan bidai dan tali, boleh apapun itu, yang penting tujuannya adalah imobilisasi. Nah itu ada juga ini yang paling sering adalah jari biasanya. Nah, jari ini tidak memerlukan pembidaian, tapi kita menggunakan jari kita sendiri yang sebelah jari yang mengalami patah tulang, terus kita fiksasi atau kita tali, itu bisa dilaksanakan. Yang penting tujuan dari pembidaian ini adalah untuk mengimobilisasi jari atau tulang yang mengalami patah tulang. Selanjutnya ini juga sering terjadi pada saat kita di luar atau di pre-hospital ataupun di masyarakat terjadi adanya cedera atau kesleo. Yang harus kita lakukan sebelum melakukan
merujuk ke rumah sakit atau melarikan ke rumah sakit adalah melakukan pembalutan. Jadi jika kaki terjadi kesleo terus kita balut, dan setelah itu kita semua kita harus ke rumah sakit, merujuk ke rumah sakit atau membawa ke rumah sakit. Mulai dari awal tadi, dari tersedak, dari patah tulang ke cedera atau kesleo ini, ketika kita sudah melakukan pertolongan pertama, kita harus menunggu ambulan datang ataupun kita sendiri membawa korban ini ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan paling dekat. Karena ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk penata laksanaan yang lebih efektif. Selanjutnya adalah gigitan anjing dan sengatan kalajengking. Ini sering terjadi juga pada masyarakat ketika mengalami gigitan anjing dan sengatan kalajengking. Itu sangat berbahaya hubungannya dengan penyakit. Ini apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu atau di pre-hospital ketika ada korban gigitan anjing ataupun sengatan kalajengking? Yang harus kita lakukan adalah ini, kita sangat mudah sekali untuk mendapatkan ini, yaitu membasuh luka gigitan maupun sengatan kalajengking dengan air mengalir. Contoh, air mengalir dibasuh, dan jangan lupa melakukan desinfeksi dengan apapun. Kalau misalkan ada sabun, ya kita harus memakai sabun yang ada, kita harus cuci sebersih mungkin, terus kita basuh dengan air mengalir, dan melakukan tindakan kebersihan, dan jangan lupa membawa ke pelayanan kesehatan terdekat setelah kita lakukan pertolongan pertama di pre-hospital dari gigitan anjing dan sengatan kalajengking. Jadi intinya adalah mencuci luka. Selanjutnya adalah gigitan ular berbisa. Nah, ini sangat sering terjadi, apalagi kalau posisi kita atau posisi korban berada jauh dari masyarakat atau dari kota, misalkan di hutan atau dimanapun. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh memberikan menyedot dari ular tersebut, gigitan ular tidak boleh, apalagi memberikan fiksasi pada bagian atas gigitan ular. Sekarang tidak bisa dengan cara itu. Yang bisa kita lakukan pertama kali pada gigitan ular, pada korban gigitan ular yang berbisa adalah satu, menenangkan korban. Korban harus tenang dulu supaya kerja jantung tidak cepat. Nah, jadi ketika kerja jantung tepat, maka peredaran darah yang di dalam tubuh juga ikut lancar atau cepat, sehingga ketika seperti itu dengan ular berbisa yang sistemik, maka racun akan cepat menyebar juga. Maka dari itu kita harus memberikan ketenangan pada korban, memberikan edukasi pada hubungan terkait kemungkinan buruk dan kemungkinan baiknya seperti apa. Yang kedua adalah kita lakukan fiksasi seperti kita melakukan fiksasi pada pasien dengan patah tulang, yaitu dengan membalut bidai. Yang penting adalah mengurangi pergerakan atau mengimobilisasi bagian atau area yang terkena serangan atau gigitan ular berbisa. Setelah itu kita telepon atau kita menunggu bantuan datang dari ambulan, atau kita bawa ke klinik atau layanan kesehatan terdekat, rumah sakit terdekat untuk mendapatkan anti-bisanya. Itu untuk gigitan ular berbisa. Selanjutnya adalah perdarahan. Ini juga sering terjadi pada pasien kecelakaan lalu lintas, yang mana mereka terjadi mekanisme traumanya, sehingga perdarahan dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, dan itu ada yang bahkan tidak berhenti. Apa yang kita lakukan seperti itu? Kita sebagai penolong di luar rumah sakit, yaitu istilahnya adalah beban tekan. Kita tekan area perdarahan dengan tangan biasa ataupun dengan kain yang ada di sekitar kita, atau apapun yang sifatnya bisa menutup perdarahan tersebut. Kita beban tekan sampai benar-benar perdarahan tidak keluar. Dan selanjutnya, kalau misalkan ada kasar ataupun apapun, kita tali atau kita tali dari yang berdarah itu, sehingga bisa menghentikan perdarahan. Dan jangan lupa menunggu petugas datang ataupun kita bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Itu yang harus kita lakukan pada korban perdarahan di luar rumah sakit sebagai first aider atau penolong pertama.
Selanjutnya yaitu melepas helm korban kecelakaan. Melepas helm korban kecelakaan ini sangat penting sekali dilakukan supaya ada beberapa hal yang bisa tertangani. Itu kenapa kalau melepas helm ini sangat harus dipelajari, karena tidak semudah melepas helm seperti biasanya. Hubungannya dengan trauma cervical. Jadi ketika adanya trauma cervical tanpa ada bantuan yang tepat, maka akan menyumbat airway atau jalan nafas. Sehingga dalam melepas helm korban ada tekniknya. Yang pertama adalah kita membutuhkan 2 orang penolong, harus 2. Jadi kalau satu menurut saya tidak efektif ya. Jadi kita harus minta tolong bantuan orang untuk bertanggung jawab terhadap leher. Jadi leher korban kita fiksasi atau kita pegang, yang satunya adalah melepas helm secara pelan-pelan dan prosedural seperti ini. Yang pertama adalah kita harus melepas tali helm. Jika ada anting ataupun kacamata harus kita lepas dahulu, terus minta bantuan orang lain untuk memegang leher dan tanpa melakukan perubahan posisi. Terus kita perlahan-lahan membuka helm sampai keluar, dan perlahan-lahan juga kita menaruh kepala korban di bawah atau di lantai seperti semula. Jadi mengurangi imobilisasi bagian leher. Nah, sampai petugas datang. Seperti itu. Nanti kalau misalkan salah, itu dapat trauma tulang cervical dan itu menyebabkan adanya sumbatan jalan nafas. Luka bakar, ya ini yang sering terjadi juga, luka bakar khususnya derajat 1. Apa yang kita lakukan ketika terjadi luka bakar derajat 1 di masyarakat, yaitu apapun akibatnya ataupun apapun penyebabnya, biasanya ada di air panas, minyak, uap, dari asam kuat, asam sulfat, basa natrium, atau yang lainnya, atau radiasi. Itu ketika ada derajat 1, maka yang harus kita lakukan adalah pertama membasuh luka ini dengan air mengalir. Membasuh, jangan sekali-kali memberikan lotion apapun kepada luka bakar yang baru pertama kali terkena. Apapun lotion atau apapun benda atau apapun jangan diberikan. Yang harus kita lakukan hanya membasuh dengan air. Yang kedua adalah membalutnya. Jadi membalut luka dengan balutan yang bersih. Nah, setelah itu baru kita bawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang berlanjut. Nah, yang selanjutnya adalah RJP, resusitasi jantung paru. Ini yang paling jarang kita lakukan ya ketika ada henti jantung, karena memang masyarakat pada umumnya tidak tahu apakah ini henti jantung atau tidaknya. Jadi henti jantung itu tanda-tanda paling kelihatan adalah tidak sadarkan diri. Yang kedua, tidak ada nadi pada leher atau karotis. Yang ketiga, tidak ada nafas. Jadi ketika itu tidak ada, maka yang harus kita lakukan adalah call for help dulu. Jadi telepon dari ambulan dulu ataupun meminta pertolongan ambulan untuk datang ke tempat kejadian. Ketika kita sudah meminta ambulan datang ke tempat kejadian, yang harus kita lakukan adalah melakukan resusitasi jantung paru. Jadi menekan dada, mengkompresi dada seperti ini posisinya, seperti yang ada di slide ini posisinya. Kita kompresi sebanyak mungkin. Kalau kita menjadi seorang awam yang tidak mengerti apa-apa, hanya mengerti kompresi jantung, kita kompresi sebanyak mungkin sampai petugas datang. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengkompresi ini. Sampai kapan kita melakukan ini? Sampai satu, petugas datang. Yang kedua, penolong lelah. Nah, penolong lelah itu dihentikan, jangan sampai penolong menjadi korban. Itu yang harus dilakukan oleh orang awam. Terus setelah di RJP atau dilakukan resusitasi ini orangnya terdapat nafas dan nadi, maka harus kita lakukan namanya recovery posisi, memiringkan pasien supaya tidak ada reflux lambung kembali, jadi tidak ada sumbatan jalan nafas kembali dari cairan tubuh korban sendiri, namanya recovery posisi. Nah, itu bagian ketiga adalah terkait standar operasional prosedur. Ini ada di buku semua, jadi kita berikan standar operasional prosedur terkait RJP, pelepasan helm, tersedak maupun luka bakar derajat 1. Nah, ini saya menilai sendiri dari buku saya atau buku dengan tim ini adalah namanya buku ini tidak ber-ISSBN meskipun sudah IRCBN. Yang kedua adalah dalam proses percetakan gambar tidak terlalu jelas. Yang ketiga adalah seharusnya ada contoh kasus yang
yang ada di buku ini, sehingga ketika membaca kasus dan kasus seperti itu ada penyelesaiannya, akan lebih mudah untuk melakukan tindakan. Kelebihannya buku adalah mudah dipelajarinya, semua kalangan bisa membaca ini untuk menolong dengan niatan menolong korban di luar rumah sakit atau menjadi penolong pertama korban yang ada di luar rumah sakit atau pre-hospital istilahnya. Bermanfaat untuk kehidupan sehari sebagai penolong awam. Jadi sebagai orang awam pun bisa menolong korban, dalam kali ini adalah korban kecelakaan, meskipun itu dari bentuk patah tulang, sengatan serangga, gigitan ular berbisa, ataupun yang lainnya, itu bisa belajar atau mudah dipelajari di buku ini. Buku disertai gambar secara prosedur cara pertolongan pre-hospital. Jadi di sini ada gambar-gambarnya, teknik-tekniknya sudah dijelaskan juga di sini. Itu akan memudahkan pembaca dan menyenangkan pembaca ketika ada buku yang ada gambarnya atau prosedur pelaksanaannya. Jadi itu, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan bedah buku dari saya. Terima kasih. Nah, itulah bedah buku dari saya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat khususnya, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di Diksada TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.